Kemudian bagaimana dengan Roh Kudus yang sekarang ini? Roh Kudus yang sekarang ini ada bersama-sama dengan saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi kita bicara mengenai Allah Bapa, kita bicara mengenai Allah Anak, sekarang Roh Kudus yang sekarang ini sedang mendampingi kita, menolong kita, menghibur kita. Dikatakan begini, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan kita, saya membayangkan justru Roh Kudus itu sangat aktif. Dikatakan dia berdoa untuk titik-titik lemah kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya dan saudara, kita semua punya persoalan, kita semua punya kelemahan. Pak, saya tidak bisa berdoa. Loh, Roh Kudus mengatakan bahwa, ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu berdoa, membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, biasanya pada titik lemah kita itulah yang menjadi bulan-bulanan iblis. Ya, kalau ada pertandingan tinju, ya saudara tidak perlu praktekkan itu. Petinju itu kan mencari titik lemahnya. Di mana titik lemahnya? Oh, di titik lemahnya di dagu, titik lemahnya di perut. Dia akan terus incar. Ya, oh titik lemahnya itu sudah ada luka di kepala bagian kanan, dia akan incar dan akan pukul titik lemahnya, sehingga begitu kena langsung TKO atau langsung KO. Nah, iblis itu akan mencari titik lemah saya dan saudara. Dia mencari titik lemah saya dan saudara. Sayangnya adalah titik lemah kita banyak. Sayangnya titik lemah kita banyak. Iya, persoalan kita banyak. Ya, titik lemah kita banyak. Aduh Pak, saya punya banyak masalah, saya punya banyak persoalan. Saya berharap kebenaran ini akan menolong membuat iman saudara bertumbuh, bertambah, membuat pengharapan saudara naik. Oh iya, ya saudara yakin, oh Roh Kudus itu membantu saya dalam kelemahan saya. Dalam kelemahan saya, sebab saya tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, tetapi sekarang kita tahu karena firman ini menyingkapkannya, bahwa sebetulnya Roh Kudus itu aktif berdoa untuk saudara dan saya. Lalu Yesus itu di surga menjadi pembela, menjadi pensyafaat. Saya membayangkan begini, ya Tuhan, ketika saya menyadari kebenaran ini, Bapa di pihak saya, tidak pernah berhenti mengasihi saya, tidak pernah berhenti menolong saya. Lalu Yesus itu menjadi pengantara, dia terus mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga tidak ada alasan, tidak ada celah hukum untuk iblis itu bisa menghalangi berkat Bapa. Lalu bahkan dia itu menjadi pembela, menjadi pensyafaat bagi kita, saya dan saudara. Kemudian bahkan dia menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri supaya untuk penebusan dosa kita. Dan bukan hanya Yesus yang menjadi pensyafaat saudara. Di muka bumi ini kita punya pendoa yang tidak kenal lelah, berdoa 24 jam sehari, dan dia berdoa pada titik-titik lemah saudara. Yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus. Yes, amin. Yaitu Roh Kudus. Dan doanya itu ciamik. Ya, luar biasa Mas Ciamik. Ya, luar biasa. Doanya itu tepat ya. Kalau kita minta tolong kepada orang, Pak tolong doakan saya. Ya, orang itu akan tanya, Bapak minta didoakan apa? Bapak sakit atau Bapak punya masalah keuangan? Pendoa itu akan tanya kepada kita,
pokok doanya apa? Roh Kudus itu tidak usah kita omongi masalah kita. Yang pertama begini, dia tahu kelemahan kita. Dia tahu mana titik paling lemah, dia tahu mana persoalan paling rumit, dia berdoa di situ. Yang dia doakan apa? Lalu bagaimana, Pak? Bagaimana titik lemah saya itu, lalu dia doakan seperti apa? Nah, perhatikan pada ayat yang berikutnya bahwa dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu roh itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi dia berdoa pada titik lemah saudara supaya kelemahan saudara itu diperbaiki, supaya hidup saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dikatakan bahwa dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rancangan Tuhan. Demikianlah berdoa.